Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat bagi yang membacanya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kisah wafatnya Sunan Gunung Jati. Wafatnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dalam buku History of Java disebutkan pada tahun 1428 Saka sama dengan 1509 Masehi dalam usia sangat lanjut. Tahun tersebut dibantah oleh para sejarawan Cirebon, mengingat ketika peristiwa Perang Galuh Cirebon, Sunan Gunung Jati masih berperan, dan lagi pula kejadian Perang Galuh Cirebon tersebut terjadi setelah peristiwa yang diduga kematian Sunan Gunung Jati dalam buku History of Java. Makam Sunan Gunung Jati menurut catatan Kesultanan Cirebon sebagaimana yang tertulis dalam Negara Kertabumi dan Purwaka Caruban Nagari. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 11 Kresna Paksa bulan Badramasa tahun 1490 Saka sama dengan 1568 Masehi. Adapun mengenai kisah kewafatan Syekh Syarif Hidayatullah sebenarnya diceritakan juga dalam naskah Marta Singa pada pupuh L613 L706. Adapun ringkasannya sebagai berikut. Di masa sepuhnya Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya di Gunung Kentaki sebelah barat Gunung Sembung yang sekarang dijadikan pemakaman beliau. Di gunung ini beliau menyendiri dan hari-harinya dihabiskan untuk bertafakur. Sebelum wafat beliau, Sunan Gunung Jati mengirimkan surat untuk anaknya Raden Sabakinkin yang menjadi sultan di Banten, yang isinya memerintahkan agar Raden Sabakinkin memerintahkan anaknya yang bernama Kapil Maulana Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji. Sunan Gunung Jati wafat di atas pembaringannya. Tikarnya tersebut dari daun rundamala, sementara bantalnya dari batu. Pada saat meninggal, umur Sunan Gunung Jati mencapai 120 tahun. Adapun yang terlibat dalam menguburkan beliau adalah Sunan Kalijaga, Syekh Datul Kahfi, dan Pangeran Makdum. Dalam naskah Mertasinga sebenarnya selain telah dijelaskan sebagaimana ringkasan cerita di atas, juga terdapat hal-hal mistis di dalamnya. Hal tersebut dapatlah dimaklumi karena naskah Cirebon pada umumnya ditulis dengan tembang dan juga di dalamnya memuat nilai-nilai mistis. Nilai-nilai mistis dalam cerita tersebut yang terkandung dalam naskah Mertasinga diantaranya proses pengiriman surat wasiat Sunan Gunung Jati kepada anaknya di Banten dengan menggunakan keris Sangyang Naga yang melesat sambil membawa surat. Jasad Sunan Gunung Jati sirna
ke langit dijemput para malaikat. Yang tertinggal hanya jubah dan tasbihnya saja. Demikianlah kisah wafatnya Sunan Gunung Jati, wali ternama dari 9 wali yang menebarkan Islam di tanah Jawa, tanah Caruban, nagari Cirebon. Wallahu a'lam bishawab.